Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan chapter yang ke-9 yaitu Conditional Generative Adversarial Network. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa perbedaan antara vanilla gen dan SIGEN. Vanilla gen adalah tipe gen yang paling sederhana. Di sini generator dan diskriminator adalah perceptron multilayer sederhana. Dalam vanilla gen, algoritma ini sangat sederhana. Ia mencoba untuk mengoptimalkan persamaan matematika menggunakan keturunan gradien stokastik. SIGEN atau conditional gen label bertindak sebagai ekstensi ke ruangan laten Z untuk menghasilkan dan membedakan gambar dengan lebih baik. Nah, ini vanilla gen tuh yang pertama tuh ada noise atau bising, si generator, sampelnya, terus di diskriminator, menjadi data sampel, yes atau no. Kalau yang SIGEN, real, fake, D, X, G, Z, G, Z, C. Nomor 2, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur dari SIGEN. SIGEN ialah dengan mengkondisikan model pada informasi tambahan yang memungkinkan untuk mengarahkan proses pembuatan data. Pengkondisian semacam itu dapat didasarkan pada label kelas. Nah, ini diskriminatornya, ini D. Terus dibedakan menjadi dua warna, yang biru dan hijau. Nomor 3, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur encoder network dari SIGEN. Arsitektur encoder biasanya digunakan untuk memodelkan struktur manifold dan membalikan encoder untuk memproses data. Ini latent space, EX, IGZ, encoder E, generator G, data space. Nomor 4, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur generator network dari SIGEN. Accelerator generator adalah sebuah array yang digunakan secara random yang disebut seed. Dari data tersebut, generator akan merubahnya menjadi sebuah gambar yang ukuran 28 x 28, yang ini, dengan menggunakan convolutional neural network. Kan gambarnya tuh asalnya 100, terus di generator menjadi 28 x 28. Nomor 5, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur diskriminator network dari SIGEN. Akselerator diskriminator adalah CNN yang dapat menerima input gambar yang berukuran 28,28 atau 28 x 28 serta menghasilkan angka biner yang menentukan apakah data yang diinputkan merupakan dataset asli atau dataset palsu. Terus nomor 6, jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu pre-train, inception, ResNet to model. Pre-train network atau transfer learning merupakan suatu metode penyelesaian yang memanfaatkan model yang sudah dilatih terhadap suatu dataset untuk menyelesaikan masalah dengan cara menggunakan sebagai starting point, memodifikasi dan mengupdate parameternya sehingga sesuai dengan dataset yang baru. Terus nomor 7, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur face recognition network SIGEN. Face recognition merupakan salah satu sistem menginvasi deep learning yang dapat mengenali wajah secara fisik dari gambar digital atau video frame. Nah, ini contohnya. Nomor 8, sebutkan dan jelaskan serta disertai contoh-contoh tahapan dari SIGEN. Pada dari SIGEN ini terdapat 2 tahapan dengan generator dan diskriminator, di mana untuk tahap generator sendiri membutuhkan vektor laten 100 serta menghasilkan gambar yang realistis dari dimensinya, sedangkan tahap diskriminator itu tahapan di mana memprediksi gambar yang diberikan nyata atau palsu. Nomor 9, berikan contoh perhitungan fungsi training object. Objek training ialah meminimalkan loss function sebagai log likelihood function yang diberikan pada persamaan di mana dia menambahkan training data.
Nomor 10. Berikan contoh dengan ilustrasi penjelasan dari initial latent vector approximation. Latent vector approximation kemampuan untuk membuat gambar yang realistis dan tajam serta menghasilkan gambar pada wajah usia target. Nah, ini kan asalnya muda, terus bisa prediksi face aging-nya seperti ini. Nomor 11. Berikan contoh perhitungan latent vector optimization. Perhitungan latent optimization menggunakan metode yang relatif sederhana, tergantung pada jumlah kaji parameter yang diperlukan, sehingga pada latent optimization dapat memetakan setiap gambar X dari dataset ke faktor acak dimensi rendah Z dalam ruang laten Z. Terus yang selanjutnya yaitu bagian praktek. Nomor 1. Jelaskan bagaimana cara ekstrak dataset SCGM menggunakan Google Colab. Di mana notebook baru kemudian dibuat ekstraksi paling dataset. Nah, ini ya caranya. Terus nomor 2. Jelaskan bagaimana kode program bekerja untuk melakukan load terhadap dataset yang sudah diekstrak, termasuk bagaimana penjelasan kode program perhitungan usia. Bahwa ini merupakan fungsi perhitungan usia. Yang pertama ini kita load dulu datanya, nama datasetnya yaitu wiki, terus load datanya yang berupa mat file, udah gitu list dari semua filenya, udah gitu list MATLAB serial number-nya, udah gitu list ini tanggal, terus ini list tahun ketika foto diambil, terus kalkulasi usianya, terus yang ini membuat sebuah list untuk tuple containing a pair of an image, path, and age. Nah, ini yaitu untuk return sebuah list dari semua gambar dan usianya. Yang ketiga, jelaskan bagaimana kode program di encoder network bekerja. Jelaskan dengan bahwa awam dengan sederhana. Proses encoder berfungsi untuk mempelajari pemetaan terbalik dari gambar wajar dan kondisi usia dengan vektor laten Z. Nah, yang pertama tuh convolution block, terus Python layer, terus dibuat modelnya. Nomor 4, jelaskan bagaimana kode program degenerator. Degenerator network bekerja dengan ilustrasi sederhana. Proses generator agar bekerja dengan baik digunakan representasi dari gambar wajah dan vektor kondisi sebagai inputan yang menghasilkan sebuah gambar. Terus nomor 5, jelaskan bagaimana kode program diskriminator network bekerja. Dijelaskan dengan bahwa proses diskriminator untuk membedakan antara gambar asli dengan gambar palsu. Nomor 6, jelaskan bagian kode program training SIGEN. Proses training SIGEN ini dengan load file.net pada dataset lalu epoch sebanyak 500 kali. Terus nomor 7, jelaskan bagaimana kode program initial dan latent vector approximation bekerja. Initial dan latent vector approximation bekerja melakukan prediksi epoch yang telah dibuat sebanyak 500 kali. Dan nanti hasilnya ada di folder result. Nah, sudah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.